Hai, Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Mams and Bunda, ada beberapa kolega saya bertanya, teman-teman ya, bertanya tentang eh, apakah benar ya wanita yang terlalu gemuk atau yang terlalu kurus itu sulit untuk hamil. Masalah gemuk dan kurus ini untuk bisa memperoleh keturunan. Nah, yuk kita bahas hal ini bersama saya. Mams and Bunda, teori menunjukkan bahwa wanita yang memiliki berat badan berlebih atau justru kurang dari yang normal ya, yang dari yang ideal itu cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk hamil. Ya, karena apa? Berat badan yang ideal dan kadar lemak yang berimbang itu diperlukan ya untuk mempermudah terjadinya kehamilan. Ada dua hal yang terkait berat badan yang perlu diketahui ya, yang jika wanita ingin segera memiliki keturunan, yaitu adalah indeks massa tubuh dan kadar lemak tubuh. Indeks massa tubuh atau IMT atau Body Mass Index atau BMI adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah berat badan seseorang termasuk dalam kategori normal, kurang, atau berlebih. Rumusnya adalah dihitung dengan membagi berat badan dalam kilogram, ya, berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Misalnya berat badannya 60 kg, tinggi 160, maka IMT-nya itu adalah 60 kg tadi dibagi per ya 1,60 kali 1,60 ya sama dengan 23,4 kg per meter kuadrat. Nah, contoh seperti itu ya. Jadi berat badannya dalam kilogram ya 60 kg, kemudian tingginya dalam meter ya 1,6 meter atau 1,7 meter kuadrat. Jadi 60 dibagi 1,6 pangkat 2. Nah, didapat misalnya contohnya 23,4 kg. Nah, kalau IMT yang normal itu berkisar antara 18,5 sampai 24,9 kg per meter persegi. Kalau yang kurang yaitu di bawah dari 18,5 dan overweight di atas dari 27 ya, dari 25 ya, dari 25 sampai 27 kg per meter persegi, dan obes itu di atas 27 kg per meter persegi. Nah, itu adalah indeks massa tubuh atau disebut dengan Body Mass Index atau BMI. Angka IMT yang normal 18,5 sampai 24,9 tadi memang normal ya. Namun peluang untuk hamil itu biasanya di rentang antara 20 sampai 25 IMT-nya. Nah, wanita yang terlalu kurus yang di bawah 20 itu ya, dan wanita yang terlalu gemuk di atas 25. Nah, kalau yang obesitas di atas 27. Nah, sekarang bagaimana masalahnya ya? Jika wanita tersebut berotot dan memiliki kadar lemak yang terlalu sedikit di tubuhnya ya. Wanita dengan kondisi ini juga berisiko mengalami kesulitan ya, ototnya terlalu besar ya, sehingga kesulitan juga untuk hamil meskipun berat badannya ideal ya, karena diperlukan setidaknya 22% lemak ya di tubuh ya
harus banyak lemak jadinya daripada banyak ototnya ya, untuk menjaga siklus normal menstruasi. Nah, menstruasi itu merupakan salah satu tanda bahwa ada sel telur yang dilepaskan. Ya, jika terjadi gangguan pola menstruasi, maka kemungkinan terjadi gangguan pada pelepasan sel telur atau ovulasi, sehingga kehamilan pun menjadi sulit terjadi. Nah, jika wanita mempunyai masalah pada berat badan itu berhasil hamil ya, kehamilan terjadi lebih rentan mengalami komplikasi-komplikasi, mulai dari keguguran ya, kelahiran prematur, bayi lahir dengan berat badan rendah atau berlebih, hingga bayi lahir dengan cacat bawaan seperti adanya kelainan jantung dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana sih alasan kenapa berat badan itu bisa mempengaruhi kehamilan? Nah, berat badan itu mempengaruhi kehamilan melalui kadar hormon. Ya, hormon memiliki peran penting pada semua proses dan tahapan kehamilan, mulai dari pelepasan sel telur, ya, pembuahan oleh sperma hingga perkembangan hasil pembuahan menjadi janin di dalam rahim. Nah, ya, jadi hormon di sini yang mempengaruhi terjadinya siklus kehamilan tersebut. Penyebab terjadinya terlalu gemuk ya sehingga menurunkan peluang untuk hamil ya, karena lemak ya itu memiliki peran penting dalam produksi dan penyimpanan hormon ya, hormon reproduksi ya di lemak itu ya, seperti estrogen ya. Hormon estrogen itu ya penting untuk sirkulasi menstruasi dan untuk kehamilan ya. Wanita yang kelebihan berat badan ya, obesitas itu memiliki kadar lemaknya kan pasti tinggi ya. Kadar lemak yang tinggi ini menyebabkan estrogennya juga banyak terbentuk ya. Nah, jumlah estrogen yang berlebihan ini justru mengganggu sistem reproduksi dan siklus menstruasi dari wanita. Nah, itulah sebabnya banyak wanita yang memiliki berat badan yang berlebih dan obesitas itu mengalami menstruasi yang tidak teratur karena adanya pengaruh hormon kelebihan dari hormon estrogen tadi. Kadang-kadang ada juga penyakit PCOS ini yang berkaitan dengan adanya obesitas atau kegemukan ya. PCOS sudah kita bahas pada episode sebelumnya ya. Adanya gemuk, PCOS ini ya merupakan salah satu penyebab menurunnya tingkat kesuburan pada wanita. Nah, sekarang bagaimana yang terlalu kurus itu juga membuat sulit hamil? Pada wanita yang kekurangan gizi, ya, kekurangan berat badan, ya, kadar lemak yang terlalu sedikit akan menyebabkan berkurangnya kadar hormon progesteron dan meningkatnya kadar hormon kortisol. Nah, perubahan hormonal ini ya bisa membuat tubuh merasa tidak berada dalam kondisi yang baik dan aman untuk hamil. Ya, sehingga akan mengabaikan proses reproduksi dan lebih fokus pada usaha untuk bertahan hidup. Keadaan ini sering terjadi pada wanita yang mengalami gangguan makan ekstrim seperti anoreksia. Nah, adanya gangguan hormon ini ya, estrogen, progesteron ini bisa menyebabkan gangguan pola menstruasi dan gangguan reproduksi pada wanita sehingga sulit hamil. Bagaimana tips untuk meningkatkan peluang untuk hamil? Nah, jadi bagi bunda yang sudah merencanakan ya kehamilan tapi memiliki berat badan yang berlebih tadi atau kurang, sebaiknya upayakan untuk mencapai berat badan dengan indeks massa tubuh yang sesuai, yang ideal ya sebelum terjadinya kehamilan. Nah, untuk memperoleh berat badan yang ideal itu bunda itu harus mengetahui dulu apakah
Bunda itu underweight ya, overweight atau obesitas, hitung dulu indeks massa tubuh yang tadi sudah saya berikan rumusnya. Dan jangan lupa ada hal-hal yang menunjang seperti pola hidup yang sehat ya, minum air putih yang cukup, batasi asupan gula dan makanan cepat saji ya, rajin berolahraga seperti buah-buahan, seperti jalan sehat, olahraga yang ringan-ringan saja ya. Kemudian pilih cemilan-cemilan sehat ya seperti buah-buahan dan kacang-kacangan. Kemudian buatlah target ya untuk penurunan atau penambahan berat badan yang masuk akal ya, agar motivasi tetap terjaga. Demikian Bunda mengenai info ya tentang kegemukan atau obesitas dan tentang kekurusan ya, kurang energi dan kalori untuk mendapatkan keturunan atau kehamilan. Ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk Bunda. Sampai jumpa kembali pada episode berikutnya. Salam sehat Bunda. Dah.